narasumber kita yang kedua ya, rekan-rekan kita dan sahabat-sahabati. Beliau bernama Rekanita atau Sahabati Cintami Budi Pertiwi. Beliau ini adalah seorang mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia. Iya, berusia 22 tahun. Ternyata Rekanita Cintami Budi Pertiwi ini juga pecinta terhadap puisi, kesetaraan gender dan public speaking ya. Ternyata Rekanita atau Sahabati, saya panggilnya sepertinya Sahabati ya. Sahabati Cintami Budi Pertiwi ini juga seorang aktivis kekerasan seksual. Beliau pernah menempuh pendidikan tahun 2016 sampai sekarang di Universitas 11 Maret Surakarta, S1 Pendidikan Bahasa Indonesia. Kemudian di sini juga tertera ya sahabat-sahabati, rekan-rekan kita, ada media sosialnya, bisa disaksikan. Alamat beliau di Desa Cibuyur, RT 12, RW 2, Kecamatan Warung Pring, Kabupaten Pemalang. Kemudian experience-nya nih banyak sekali. Sebagai mahasiswa magang tahun 2019 di Mata Air Radio, magang jurnalistik. Kemudian tahun 2020 sampai sekarang menjadi Bendahara Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri, pengurus cabang Kota Surakarta. Kemudian tahun 2019 sampai 2020 menjadi Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Ki Ageng Sela, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kemudian ada juga 2017 sampai 2018 Ketua 2 Gria Skizofren Solo. Bisa dibawahkan? Nah ya, ternyata narasumber kita yang satu ini yang sangat keren ya, Sahabati Cintami, juga memiliki hobi atau bakat dalam bidang menulis, berpuisi, dan juga public speaking. Kalau begitu, karena waktu sudah siang, mari kita sambut narasumber kita yang kedua yang nggak kalah hebatnya dari Bu Inung yang sudah memaparkan materi sangat luar biasa tadi. Kita sambut narasumber kita yang kedua, yaitu Sahabati Cintami Budi Pertiwi. Silahkan, Sahabati. Apakah suara saya terdengar, Sahabati Agustin? Apakah suara saya terdengar? Teman-teman semua, apakah suara saya terdengar? Ya, Sahabati Cintami Budi Pertiwi, kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan 30 menit atau sampai dengan secukupnya. Silahkan, Sahabati. Apakah suara saya terdengar? Apakah suara saya terdengar? Apakah suara saya terdengar? Iya. Sambil menunggu Sahabati Cintami, narasumber kita yang kedua, bergabung bersama kita. Silakan bagi peserta webinar bisa mengajukan pertanyaan ya, bisa ditulis maupun raise hand. Jangan lupa nanti ada 2 pertanyaan terbaik bagi pertanyaan yang keren, dan yang akan memilih itu langsung dari narasumber kita. Jadi bukan saya yang memilih, tapi narasumber kita yang memilih pertanyaan-pertanyaan yang memang bagus untuk dipertanyakan. Silahkan. Kemudian kita akan masuk ke narasumber yang kedua. Sudahkah menyambung? Sahabati Cintami Budi Pertiwi sedang ganti akun. Ya, mari kita tunggu ya. Rekan-rekan kita semuanya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Sahabati. Silahkan. Selamat datang, Sahabati Cintami Budi Pertiwi, bersama kami di webinar Teras Berjuta. Sehat, ya, Sahabati? Alhamdulillah. Tadi saya ngomong berulang kali di PC kok kayaknya nggak ada respon apa-apa. Kayaknya ada yang salah sama laptop saya. Tapi terus saya langsung ganti pakai HP. Sekarang udah terdengar ya?
Iya, sudah Sahabati, silahkan. Waktu dan tempat kami persilahkan, silakan Sahabati Cintami. Baik, teman-teman boleh, tadi kan sudah di ini ya, sudah dibacakan kurikulum vitae saya. Nama saya Cintami Budi Pertiwi, saya masih kuliah dan menyelesaikan skripsi saya di UNS Pendidikan Bahasa Indonesia. Doakan agar saya segera lulus, teman-teman semua, kawan-kawan semua, sahabat-sahabati, rekan-rekan kita semua. Jadi saya bukan rekanita nih Sahabati Agustin. Saya belum pernah ikut Makesta. Saya kebetulan berproses hanya di PMII. Kebetulan hari ini saya masih di pengurus cabang di Kops PMII Putri, Kopri. Teman-teman bisa memanggil saya dengan sebutan Cintami saja atau Cinta atau ya monggo silakan mau dipanggil apa saja. Jadi saya mau menyampaikan tidak banyak karena tadi juga sudah banyak disampaikan oleh Bu Inung. Boleh di-share screen-nya dulu, sahabat Bayu, rekan Bayu. Oke, next. Menurut Tore yang diberikan ke saya, apa saja sih yang bakal saya bahas kali ini? Ada definisi dan bentuk-bentuk kekerasan seksual, payung hukum terkait kekerasan seksual dan implementasinya, upaya preventif dan represif terhadap kekerasan seksual untuk kalangan pelajar. Jadi sebenarnya saya tidak akan banyak menjelaskan juga karena tadi juga sudah banyak dijelaskan dan cukup komprehensif oleh Ibu kita tadi. Juga payung hukumnya juga sudah disampaikan meskipun belum banyak. Coba kita next dulu aja. Next slide. Ya, oke. Teman-teman bisa dibaca di PPT yang saya bagikan. Pada tahun 2020 lebih dari 430.000 kasus kekerasan seksual tercatat di Komnas Perempuan. Ini saya pakai data Catahu tahun 2020 ya, karena kalau saya pakai data Catahu 2021, angkanya memang kecil, tapi kecil ini karena memang Komnas Perempuan mengalami kesusahan dalam pengumpulan data-data yang menjadi penyintas kekerasan seksual. Ada banyak hal, terutama pembatasan yang skala besar di berbagai wilayah, ataupun yang hal ini punya signifikan yang kuat kepada Komnas Perempuan ketika data-datanya memang tidak dapat terlaporkan karena ada pembatasan di berbagai wilayah. Makanya saya memberitahu data catatan tahunan Komnas Perempuan pada tahun 2020 ini, meskipun signifikan peningkatannya apalagi di masa pandemi kekerasan berbasis gender online terjadi juga di Indonesia, terutama pada perempuan. Menurut Komnas Perempuan, setiap 2 jam setidaknya 3 perempuan Indonesia mengalami kekerasan seksual. 1 dari 3 perempuan pernah mengalami pelecehan seksual. Karena tadi definisi kekerasan pelecehan seksual ini sudah dijelaskan sebelumnya, teman-teman di sekitar kita, kalau perbandingannya ada 3 orang, 1 di antaranya pasti pernah mengalami yang namanya pelecehan seksual. Entah itu catcalling, entah itu kemudian dikirimin gambar tidak senonoh di inbox Instagram atau inbox Facebook-nya, dan lain-lain sebagainya. 80% dari korban merupakan perempuan. Sebagai ya kita tahu perempuan termasuk dalam kelompok-kelompok rentan, kelompok marginal yang hari ini juga masih banyak mengalami subordinasi, objektifikasi, marginalisasi, dan maupun kekerasan ataupun beban ganda. Pengalaman-pengalaman sosial yang kemudian dialami oleh perempuan. Dan kota Jakarta adalah salah satu kota paling berbahaya bagi perempuan di dunia. Ada banyak kota-kota ataupun negara-negara yang kemudian pernah diteliti, nomor 1-nya itu kalau tidak salah New York, dan Jakarta termasuk salah satu kota yang berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena hampir keseluruhan di Jakarta itu tidak ada ruang yang aman bagi perempuan, karena entah pelecehan di ruang publik, entah di MRT, entah di busway, ataupun di mana-mana perempuan masih punya
kesempatan untuk dilecehkan atau kemudian dia tetap tidak aman meskipun dia di banyak orang ataupun dia bahkan di ruang kerjanya sendiri ataupun di ruang belajarnya sendiri. Next slide. Next slide. Kalau tulisannya kecil, saya mohon maaf ya, nanti mungkin PPT-nya bisa dibagi ke peserta. Apa aja sih bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender? Kekerasan berbasis gender ini ada 4 pembagian. Ada kekerasan seksual, kekerasan psikologis, kekerasan fisik, dan kekerasan ekonomi. Kekerasan seksual itu meliputi pelecehan seksual. Pelecehan seksual sebagaimana yang teman-teman ketahui, ketika seseorang dilecehkan dan kemudian secara seksualnya dan kemudian tidak ada konsensus di dalamnya, yaitu pelecehan. Bisa melalui verbal, bisa melalui fisik dan lain sebagainya. Kemudian eksploitasi seksual. Eksploitasi seksual itu bagian tubuh kita ini kemudian dijamah tanpa adanya persetujuan dari diri kita. Pemaksaan kontrasepsi, kemudian kadang ada kasus yang kemudian ketika satu pasangan ini melakukan hubungan dan kemudian salah satunya dipaksa untuk menggunakan kontrasepsi agar tidak hamil ataupun kemudian agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Pemaksaan aborsi juga karena ketika kehamilan tidak direncanakan kemudian terjadi, pemaksaan aborsi terutama terhadap perempuan ini termasuk bagian dari kekerasan seksual. Juga perkosaan yang yaitu udah kita nggak asing lagi ya, perkosaan ya termasuk kekerasan seksual. Karena selama ini kalau kita ngomongin kekerasan seksual, sering banget hanya sempitnya hanya sekedar perkosaan, tapi kekerasan seksual itu lebih dari itu. Kemudian pemaksaan perkawinan. Pemaksaan perkawinan ini sering terjadi di daerah-daerah di Indonesia ya, nggak hanya di kota-kota besar juga, bahkan yang lebih banyak itu di daerah-daerah ketika anak-anak masih belum usia menikah yang sesuai aturan pemerintah, tapi kemudian ketika dia belum sesuai usianya dan dia nggak mau untuk menikah dan dia dipaksakan, ini termasuk salah satu juga bentuk dari kekerasan seksual. Pemaksaan pelacuran juga, seseorang dipaksa untuk melacurkan dirinya, ini termasuk bentuk dari kekerasan seksual. Perbudakan seksual dan penyiksaan seksual. Ya, hal-hal ini saya kira tidak perlu dijelaskan lah ya. Sahabat-sahabati, rekan-rekan kita pasti paham apa yang kemudian dimaksud dengan hal-hal ini. Nanti kalau misalnya tidak paham juga bisa ditanyakan, semoga saya juga bisa menjawab. Setelahnya kekerasan fisik. Kekerasan berbasis gender ini termasuk kekerasan fisik yang kemudian di dalam bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender ini tidak hanya terjadi pada perempuan saja. Saya akui memang laki-laki pun bisa dan rentan juga bisa terkena pelecehan seksual. Tapi memang datanya dari 80% data yang pernah disampaikan oleh catatan tahunan Komnas Perempuan, korban yang paling banyak yaitu perempuan. Nah, kalau tadi kita bahas kekerasan seksual, sekarang kita bahas mengenai kekerasan fisik. Kekerasan fisik itu meliputi apa saja? Memukuli, menendang, membakar, female genital mutilation, melakukan tindakan yang melukai tubuh seseorang. Kalau teman-teman tahu female genital mutilation itu apa sih? Sunat yang dilakukan pada perempuan. Kalau kita di kehidupan kita sehari-hari, yang namanya sunat itu kan buat laki-laki ya, karena memang di sisi kesehatan, laki-laki itu memang dianjurkan untuk sunat, karena ketika dia tidak sunat, dia akan rentan mengalami penyakit seksual, penyakit kelamin di kemudian hari gitu loh. Tapi ada yang kemudian adat di Pulau Jawa juga ada, di luar Jawa di tepatnya kalau tidak salah di Sulawesi, waktu itu saya pernah ikut webinar, ada adat yang kemudian namanya sunat pada perempuan. Di luar Jawa itu, yang pernah saya ikuti itu waktu itu, untuk apa sih sunat perempuan? Jadi kalau sunat laki-laki itu kan yang dipotong adalah kulitnya, tapi ketika perempuan yang dipotong itu bagian klitorisnya.
kita sebut saja klitoris, nggak apa-apa gitu loh. Karena ini ya memang namanya itu, nggak usah pakai istilah-istilah yang kemudian bukan namanya karena tabu atau apa. Ya karena namanya itu sebut saja. Misal kalau kita hari ini kalau kita ngomong vagina kok seakan-akan ih saru banget Mbak kok ngomongnya saru, padahal ya namanya memang vagina gitu loh. Yang laki-laki punya namanya penis. Nah, terus kita mau apa? Salah satu pendidikan seksual terhadap anak kan ya nggak anak juga sih terhadap ya kita, maksudnya ya kalau namanya vagina sebut saja vagina, jangan dirubah-rubah apalah, apalagi yang laki-laki burungnya lah, pisangnya lah. Emang kita tuh diinin Tuhan itu emang namanya pisang kan? Enggak, sebut saja namanya. Karena kalau kita sering mentabukan dan hal-hal yang memang semestinya namanya itu dan kemudian dianggap tabu dan keliru, ya justru kita yang sedang melakukan kekeliruan itu sendiri gitu loh. Hal-hal yang kadang sepele tapi kemudian karena dianggap saru atau dianggap tabu, yaitu yang akhirnya nanti kita jadi nggak peka dengan keadaan-keadaan di sekitar kita. Karena kekerasan seksual ini menurut saya hal yang kompleks dan berkaitan satu sama lain gitu loh. Terus back to the topic, female genital mutilation atau sunat pada perempuan ini yang dilakukan di luar Jawa, dia memotong klitoris perempuan. Tujuannya apa? Ketika perempuan dewasa nanti agar dia tidak bisa menikmati hubungan seksualnya di masa mendatang ketika dia telah memiliki suami. Jadi dipotongnya klitoris ini harapan dari adatnya itu ya biar perempuan itu bisa dikendalikan, biar perempuan itu tidak gampang nafsuan gitu, gampangannya. Tapi kan hal itu kemudian ini ya, kok seakan-akan adat dan budaya kita kok seakan-akan perempuan itu kok nggak boleh apa-apa gitu loh. Padahal pemotongan ini kan termasuk dari pelanggaran hak asasi manusia kan. Dia tidak sepatutnya dipotong dan dia dipotong itu tidak akan berpengaruh apa-apa, justru ketika klitorisnya dipotong itu kelak kemudian hari ketika dia menikah dia tidak bisa menikmati hubungan seksual dengan suaminya gitu loh. Ini menurut saya ini merupakan salah satu pengurangan hak asasi manusia ya. Terus kalau maksudnya beda gitu loh antara sunat perempuan dan laki-laki. Jadi sunat pada perempuan ini termasuk kekerasan berbasis gender karena hanya terjadi pada perempuan gitu loh, dan ini termasuk dari kekerasan fisik. Ya begitu aja sih, maksudnya ya kalau ada di rumah saya, di daerah saya nggak ada kalau di Pemalang, cuman di daerah-daerah lain yang kemudian ketika bayi perempuan itu lahir juga langsung disunat dengan tujuan membersihkan dan mengambil kotoran dari bentuk lipatan di perempuan, tidak masalah. Tapi ketika sunatnya itu memotong klitoris, itu yang tidak diperbolehkan. Karena teman saya pun kemarin menyunatkan anak perempuannya, tapi kemudian sunatnya adalah tidak memotong klitorisnya, hanya membersihkan, karena memang kita harus sadari bentuk reproduksi perempuan dan laki-laki itu berbeda, dan penanganannya pun berbeda gitu loh. Lanjut ke kekerasan psikologis. Naik Mas slide-nya. Susah ya. Kekerasan psikologis termasuk menelantarkan, tidak menghargai, mengancam, mempermalukan, mengontrol perilaku atau tindakan seseorang. Ya saya kira tidak perlu dijelaskan ya. Ketika kita menelantarkan dan tidak menghargai satu sama lain, mengancam, mempermalukan, mengontrol perilaku tindakan seseorang, ini masuk di dalam kekerasan psikologis. Selanjutnya, kekerasan ekonomi. Kekerasan ekonomi menahan keuangan seseorang atau pasangan, menghalangi seseorang untuk memiliki aset atau properti, melarang seseorang untuk bekerja atau sekolah dikarenakan gendernya. Kalau kita ngomongin kekerasan ekonomi, pasti kita sering dengar banget, perempuan itu nggak boleh kerja, perempuan itu fitrahnya di rumah aja, perempuan itu ngapain sih sekolah tinggi-tinggi, ngapain sih perempuan itu bekerja, kan perempuan kan cuman ini,
perempuan kan bukan pencari nafkah utama, dia kan cuman ini aja, cuman ngelengkapin suaminya. Udahlah kamu nggak usah kerja aja. Tapi perihal bekerja atau tidak bekerja ini ya, ini bisa dilakukan maksudnya kesepakatan antara suami dan istrinya, misal. Tapi misal kesepakatan ini dilakukan karena udah kamu kan perempuan, kodratmu di rumah, ini yang salah. Tapi kemudian ketika mereka berpendapat masing-masing, si suaminya menganggap ini gajiku udah cukup, aku kira kamu di rumah aja, nggak usah capek-capek, ataupun kesepakatan yang akhirnya satu sama lain ini sebagai subjek gitu loh, satu sama lain ini sebagai ya udah kita sama-sama sedang berumah tangga, kita sama-sama sedang mencari penghasilan, dan kemudian ketika aku merasa sudah cukup, kamu di rumah saja, kamu mau nggak? Ada kesepakatan di sana yang saling memanusiakan, saling menjadi penguat satu sama lain, bagiku nggak masalah. Tapi ketika perempuan dilarang bekerja hanya karena dia perempuan, hanya karena dia dianggap tidak mampu, ini termasuk dari bagian kekerasan ekonomi terhadap perempuan. Next slide. Nah, sebenarnya saya nggak mencantumkan tadi di bagian yang poin 2 definisi payung hukum terkait kekerasan seksual dan implementasinya ya. Nanti saya jelaskan kenapa saya tidak menyertakan. Tapi kalau kita harus membentuk framework atau cara berpikir, cara berpandang itu jangan kemudian bagaimana aku tidak dilecehkan, atau bagaimana agar anakku perempuan, bagaimana agar adik perempuanku tidak dilecehkan. Jangan, maksudnya ya kita memang harus melakukan upaya-upaya preventif itu, tapi kemudian logika hari ini perempuan seakan-akan harus dilindungi, perempuan harus dikurung agar perempuan jangan keluar-keluar lah, nanti kalau perempuan keluar-keluar bahaya, perempuan jangan keluar malam-malam. Karena kalau malam-malam itu banyak penjahat. Perempuan jangan berpakaian yang terbuka lah. Karena kalau nanti terbuka dia mengundang laki-laki untuk melakukan kejahatan. Nah, tapi yang harusnya logika kita, jadi ya mungkin kita memang hidup di kungkungan budaya patriarki yang kemudian hari ini mengekang ketubuhan perempuan. Tapi yang harus kita pahami adalah ketika kita memiliki anak perempuan, bukan berarti kita mengurung, memenjarakannya, dan melarangnya ini itu. Tapi ketika kita punya anak laki-laki, didiklah mereka agar tidak melakukan tindak kekerasan ataupun pelecehan seksual. Jadi bukan protect your daughter, but educate your son. Berilah pendidikan pada anak laki-lakimu, bukan logika melindungi anak perempuanmu. Karena hakikatnya laki-laki dan perempuan ini kan sama kan. Dia makhluk Tuhan yang diciptakan oleh Tuhan untuk sama-sama menjadi pemimpin di muka bumi, khalifatul fil ard. Dia juga sama-sama sebagai hamba Tuhan yang dia individu penuh loh, dia subjek penuh kehidupan. Dia bukan hanya karena dia punya vagina terus dia dilemahkan, hanya karena dia melahirkan kemudian dia dianggap lemah, ya enggak gitu loh. Makanya presentasi saya hari ini tidak dengan upaya apa yang harus kita agar kita tidak dilecehkan. Ya mau pakaian kita terbuka, mau pakaian kita niqab pun, mau kita berpakaian biasa saja. Toh data membuktikan korban kekerasan seksual itu kebanyakan bahkan bukan yang berbaju bikini, bukan yang bersinglet, bukan yang bertank top, justru yang berpakaian seragam, berpakaian tertutup, celana panjang, baju panjang, dan berkerudung gitu loh. Semua dari kita punya yang namanya potensi untuk dilecehkan. Makanya kalau kita berusaha bagaimana untuk tidak dilecehkan, ya karena ruang aman di kita ini memang belum aman.
perempuan ini masih selalu was-was ketika dia di luar gitu loh. Perempuan ini masih selalu merasa tidak aman ketika dia pulang malam untuk habis ngerjain tugas, habis dia berdiskusi dan lain sebagainya gitu loh. Makanya kalau kita ngomong upaya-upaya ya upaya itu memang masih bisa diupayakan, tapi karena tidak menutup kemungkinan gitu loh. Kita ini masih bisa mengalami pelecehan karena catcalling dari orang-orang di sekitar. Kadang, Assalamualaikum, Uhti. Kalau di jalan-jalan itu aku sering banget mengalami pelecehan seksual. Apalagi ketika aku sudah mulai bekerja dan banyak melewati komplek-komplek pabrik ataupun mas-mas yang nongkrong-nongkrong gitu ketika kita lagi di lampu merah, banyak banget yang namanya sweet-sweetan, catcalling, dan nggak semua orang itu berani untuk berlaku represif dan melawan gitu loh, melawan si pelakunya. Makanya kita sebagai individu, sebagai manusia, dan harapanku sih ketika kita selesai webinar ini bisa ditularkan ke teman kita. Kita sebagai individu dan sebagai manusia, perempuan ataupun laki-laki, itu kita tuh dilarang siul. Siul itu apa? Sharing konten pornografi baik gambar maupun video. Hari ini kita nggak bisa memungkiri, dang kirimi link pemersatu bangsa, dang 19 detik, dang 48 detik. Banyak banget di Twitter, Instagram, Facebook. Teman-teman kita tuh selalu kalau ada share-sharean video gitu kayak, aku dibagi dong linknya, aku mau dong linknya, aku pengen lihat, penasaran. Padahal perilaku sharing konten dan pornografi ini termasuk dari tindakan yang tidak baik gitu loh. Karena ketika kita tahu, ya udah stop di kita. Jangan kemudian kita share, jangan kemudian kita malah saring berbagi di grup Telegram. Ini aku punya nih, kamu mau nggak, dan lain sebagainya. Karena kalau kita tahu ada konten pornografi, ya udah stop di kita aja gitu loh. Setelah itu dilarang siul, si S-nya itu kita nggak boleh sharing konten pornografi baik gambar ataupun video. Kemudian yang I, intimidasi atau menggoda dalam bentuk apapun. Kita nggak boleh nih kayak flirting ke orang yang kita nggak kenal ataupun kita kenal tapi tanpa persetujuan kita. Jadi kalau misal kita tahu, kita nggak suka nih kalau Assalamualaikum Uhti, Uhti sombong, wah Uhti nggak jawab salamnya. Ya kalau kita nggak suka digituin, jangan menggitukan orang gitu loh. Apalagi pas zaman tahun 2000 berapa ya, waktu ada pemain bulu tangkis yang laki-laki itu, namanya saya lupa, komentar-komentar netizen itu, waduh rahimku hangat gitu. Itu membuktikan bahwa tindakan pelecehan seksual itu tidak hanya terjadi pada perempuan, laki-laki juga punya potensi untuk dilecehkan gitu loh. Makanya hal-hal yang berbau melecehkan seperti itu, intimidasi atau menggoda dalam bentuk apapun, kita nggak boleh melakukannya. Yang ketiga, ucapan atau komentar tubuh termasuk bersiul ya, catcalling itu juga termasuk. Kalau ucapan atau komentar atas tubuh ini saya juga termasuk penyintasnya karena saya memiliki badan yang besar yang tidak sesuai standar cantiknya masyarakat. Saya sering kemudian di body shaming. Wah, ayo lemu. Wah, kok kayak ibu-ibu bentuk tubuhnya. Mungkin maksudnya adalah guyon, mungkin maksudnya adalah biar ada obrolan apa, tapi kita nggak pernah tahu loh hati manusia siapa yang dikatain kayak ibu-ibu nggak sakit, apa maksud dia basa-basi, tapi kok kayaknya kamu kurang berintelektual ya, kok basa-basimu bentuk tubuh sih, kayaknya kamu nggak punya kapasitas pengetahuan lebih ya, sehingga obrolanmu hanya melulu tentang bentuk tubuh gitu loh. Aku sih akhirnya pada kesimpulan yang seperti itu ya ketika aku di body shamingin teman-temanku. Tapi ya ketika ada temanku yang body shaming, ya akhirnya nggak jadi temanku juga sih, karena hal itu bisa memfiltrasi teman-temanku juga. Yang keempat, L dari siul ini, lakukan kontak fisik, dilarang melakukan kontak fisik yang tidak diinginkan. Dulu waktu saya ikut pelatihan SafeNet itu, kita diajarin yang namanya konsensus. Konsensus itu kesepakatan antara dua belah pihak. Kalau
ilmu penjelasannya, penjabarannya, nanti saya bisa jelasin 1 jam sendiri. Makanya kita cepet-cepetan aja. Jadi konsensus itu ya kesepakatan. Semisal sederhananya konsensus adalah boleh nggak aku pegang tangan kamu? Semisal dia jawab boleh, ya udah boleh. Tapi bukan berarti hari ini ngomong boleh, besok juga boleh ya. Konsensus itu tidak serta-merta dinamai suka sama suka. Nah, ini yang kemudian sering teman-teman terjebak di dalam kalimat suka sama suka, karena suka sama suka ini jatuhnya mendiskreditkan korban gitu loh. Karena kalau kita ngomongin konsensus, maka kesepakatan dua belah pihak ini tidak dalam rentan waktu yang selamanya. Hari ini bisa saja aku minta izin, boleh nggak aku menyentuh tangan kamu? Dia ngomong boleh, tapi kan belum tentu besok dia juga memperbolehkan. Terus kalau aku megang tangan kamu, kalau dia diam, bukan berarti dia mau. Kita jangan terdogma dengan anggapan diam berarti setuju gitu loh. Selama mulutnya tidak berkata boleh, ya jangan melakukan hal itu. Kalau dia udah ngomong enggak, ya itu udah termasuk dalam tindakan kekerasan. Itu. Next slide. Kenapa sih hari ini kok budaya perkosaan di kita kok masih tinggi? Karena hari ini lingkungan yang menyuburkan perkosaan dan kekerasan seksual sebagai hal yang biasa atau wajar. Tendensi menyalahkan korban, menikahkan korban perkosaan dengan pemerkosanya sebagai bentuk tanggung jawab, menganggap biasa. Pelecehan seksual, logika seksis yang semrawut, mempermasalahkan pakaian, berasumsi yang keliru dari realita, menganggap lemah laki-laki korban pelecehan. Jadi kekerasan seksual itu ada di piramida gitu loh. Kalau dulu saya dijelaskan itu piramidanya ini ada banyak step. Yang paling piramida yang paling atas ini bisa pada tindakan femisida. Femisida ini pembunuhan terhadap perempuan. Nah, kalau yang namanya piramida, kan ada selalu hal-hal yang di bawah terlebih dahulu. Hal-hal yang dianggap biasa, hal-hal yang dianggap remeh. Apa sih yang piramida di bawah ini? Yaitu seksisme terhadap perempuan. Seksisme terhadap perempuan seringnya adalah ya ketika ada terjadi pelecehan atau kekerasan seksual, selalu perempuan yang disalahkan. Lah, kamu sih pakai pakaiannya pendek, kamu sih pakaiannya mengundang, kamu sih keluar malam. Ah, dasar perempuan nggak bener, ya udah emang bener kamu dilecehkan dan lain sebagainya. Apalagi hal-hal yang kemudian menyangkut tentang ketubuhan perempuannya gitu loh. Apalagi ketika tindakan ini mengarah pada kehamilan tidak direncanakan, bobroknya si korban ini malah dinikahkan sama si pelaku. Ini hanya akan menimbulkan trauma yang berulang dan justru tidak menyelesaikan apa-apa gitu loh. Karena ketika si korban ini dia hamil dan kemudian dia dinikahkan dengan pelaku, dia itu membawa trauma yang tidak berkesudahan, tidak akan menyelesaikan masalah gitu loh. Tapi logika kita hari ini tuh masih sering ketika korban itu ya dinikahkan dengan pelakunya. Belum nanti ketika korban dinikahkan dengan pelaku bisa memicu kekerasan dalam rumah tangga yang akhirnya juga bisa memicu pada pembunuhan terhadap perempuan gitu loh. Karena perempuan sangat rentan gitu loh, apalagi ketika dia hamil ya. Kan perempuan itu kan punya pengalaman biologis dan pengalaman sosial. Pengalaman biologis perempuan itu apa sih? Yang kemudian disebut kodratnya perempuan itu apa sih? Kodratnya perempuan itu menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui. Terus pengalaman sosial perempuan ini yang biasanya disebut kodrat, tapi bukan kodrat karena bentukan konstruksi sosial masyarakat. Pengalaman sosial perempuan itu dia sering memperoleh stigmatisasi, diskriminasi, subordinasi, objektifikasi, marginalisasi, dan beban ganda atau double burden. Nah, kalau kita ngomongin perempuan itu boleh bekerja atau tidak, kalau jawabannya tidak, ini termasuk dari diskriminasi terhadap perempuan. Ini pengalaman sosial perempuan dan nyata gitu loh, dan itu terjadi pada perempuan. Tapi kalau hari ini kita ngomong
perempuan kodratnya kan di rumah, perempuan ya itu bukan kodrat, itu yang namanya konstruksi sosial masyarakat gitu loh. Kodratnya perempuan itu ya itu pengalaman biologisnya perempuan tok. Hamil, melahirkan, nifas, menyusui, dan ya itu mengandung itu. Bukan yang kemudian hal-hal yang bentukan masyarakat yang akhirnya disebut dengan kodrat. Next slide. Nah, ketika korban ini kemudian korban pelecehan seksual, dia kemudian mencari pendampingan terhadap lembaga bantuan hukum ataupun yang lainnya, dia memutuskan untuk speak up atau dia menceritakan kasusnya ke publik. Perempuan ini sangat riskan ketika dia sudah mengalami kekerasan seksual, dia juga bisa mengalami yang namanya victim blaming, hal-hal yang menyalahkan korban. Kan victim blaming, teman-teman ini kan victim ini kan korban, blaming ini dia disalahkan, udah jadi korban malah dia disalahin, sikap menyalahkan perempuan atas kekerasan seksual yang mereka alami gitu loh. Jadi banyak sekali tindakan-tindakan kekerasan seksual ini yang kemudian malah justru menyalahkan korbannya, malah justru dia membela pelakunya. Terus masyarakat juga seringnya lebih mendengarkan cerita versi pelaku, malah menyalahkan korban, masyarakat menuduh perempuan ikut bertanggung jawab atas kekerasan seksual yang terjadi pada dirinya. Terus masyarakat cenderung memberikan toleransi pada pelaku sehingga memungkinkan mereka untuk lepas dari hukuman. Jadi ada yang sering beberapa kali aku mendampingi korban kekerasan seksual itu sering banget, ya laki-laki kan emang kayak gitu, kan laki-laki kan emang sukanya menggoda, kan laki-laki emang. Jadi hal-hal yang sebenarnya salah tapi malah dinormalisasi oleh masyarakat kita terutama. Terus apalagi kalau pelakunya ini dia punya jabatan atau relasi yang timpang antara korban, masyarakat akan cenderung lebih membela si pelaku ketimbang si korban. Ada juga yang nyalain korban dengan, ya kan kok kamu dilecehin kok malah diem aja, malah nggak ngelawan, malah nggak nendang ataupun nggak ngapa-ngapain, kok kamu menikmatinya ya gitu. Apalagi pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu gitu loh. Padahal kita nggak pernah tahu korban kekerasan itu dia juga nggak sekuat itu kadang untuk melawan. Kadang yang dia alami itu yang namanya tonic immobility. Dia mengalami kepanikan dan nge-freeze. Dia tiba-tiba diem. Apa yang terjadi padaku? Aku harus apa? Otaknya itu benar-benar diem dan dia nggak bisa ngelawan apa-apa. Ketika orang-orang yang menyalahkan dia, lah kamu tahu dilecehkan, kamu tahu di kayak gitu kok kamu nggak ngelawan, kok malah kamu diem. Ya yang terjadi pada korban itu di luar kendalinya, apalagi ketika tonic immobility itu terjadi pada si korban gitu loh. Dia nggak mampu mengenali apa yang terjadi, apalagi kok melawan gitu loh. Makanya korban ini sangat rentan gitu loh. Makanya ketika ada teman kita yang terkena dia mengalami pelecehan seksual, dengarkan dulu, jangan salahkan dia, jangan tanyakan kok kamu tidak melawan, kok kamu tidak lari, kok kamu tidak mencoba apa lain sebagainya. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi pada saat itu. Dia tuh butuh ruang untuk bercerita dan ruang aman dari kita. Next slide. Nah, kalau udah ngomongin hal-hal tadi, apa sih yang bisa kita bantu untuk menciptakan budaya aman? Karena saya tahu IPPNU ini sebuah kars besar di kawan-kawan pelajar di Nahdlatul Ulama, kita harus tahu bahwa satu sama lain dari kita harus saling melindungi, saling kemudian membantu satu sama lain ketika ada yang terjadi di lingkungan kita, terutama edukasi terhadap sesama rekan-rekan kita di dalam organisasi ataupun teman-teman sejawat di lingkungan kita. Apa sih yang kita bantu ini? B, berani tegur pelaku. Kalau teman-teman di dalam
bis atau di dalam moda transportasi publik dan kemudian melihat tindakan kekerasan seksual atau pelecehan seksual yang seringnya terjadi di dalam bis itu, laki-laki menempelkan kelaminnya itu di tubuh perempuan, entah itu di pantat ataupun di paha. Sering banget hal-hal itu terjadi di moda-moda transportasi publik. Kalau jadi bantu ini ada hal yang kemudian teman-teman bisa langsung responsif, langsung melawan, bisa berani tegur si pelaku. Bisa dengan langsung, Mas jangan melecehkan dong, Mas kamu ngapain? Kamu jangan melecehkan Mbak itu. Tapi saya tahu nggak semua orang itu berani ngomong kayak gitu di ranah publik. Makanya selain kalau misal kita nggak berani tegur perilaku, coba alihkan perhatian. Coba dengan kita mendorong si mas-masnya itu atau melindungi mbaknya yang jadi korban atau biarkan si korbannya menghindar dan kemudian diberi duduk. Ketika misal kita duduk dan melihat orang yang dilecehkan itu lagi berdiri ya, coba kita kasih tempat duduknya agar si pelaku ini tidak meneruskan perilakunya. Atau kalau kita memang tidak cukup melakukan sendiri, ngajak orang lain untuk membantu, nggak masalah. Misal teman kita sebelah, iku ono mbak-mbak dilecehke, ayo diewangi. Ojo membiarkan hal itu terjadi terus-menerus. Ayo bareng-bareng kita biar mbak itu nggak dilecehin terus. Kalaupun misal nanti kita nggak bisa bantu sepenuhnya, setidaknya mbak itu biar tidak terus-menerus dilecehkan. Terus tunggu sampai situasi aman. Karena kadang kalau di bis itu kan kita nggak pernah tahu ya si pelaku entah membawa senjata tajam atau membawa hal-hal yang kita tidak pernah inginkan. Coba kita ya sambil mengamati situasi dan mungkin mencari pertolongan teman yang lain sambil mengalihkan, yuk kita ini harus menciptakan benar-benar ruang aman bagi semua gitu loh. Terus kalau bisa, coba kita rekam apa yang menjadi tindakan si pelaku terhadap korban, entah via handphone ataupun via apa aja lah yang bisa merekam. Jadi rekaman ini bisa menjadi alat bantu bukti juga jika kemudian si korban melakukan upaya-upaya pertolongan di ranah hukum. Next. Nah, kalau teman kita ada yang menjadi korban pelecehan seksual, apa sih yang bisa kita tanggapi? Coba, karena kita sudah berkomitmen untuk menjadi ruang aman bagi teman-teman kita, pertama dengarkan kisah mereka. Dengan mendengarkannya, kita sedang memberikan simpati dan empati terhadap mereka. Buat mereka nyaman dan aman untuk bercerita. Prioritaskan keadaan fisik dan mental mereka. Kalau mereka siap untuk bercerita, persilahkan mereka bercerita tanpa menghakimi. Dengerin aja. Kalau dia memang butuh pelukan, coba tawarkan, kamu mau aku peluk, kamu mau aku tenangkan, atau lain sebagainya. Kalau dia mau, lakukanlah pelukan, maksudnya untuk menenangkan ya, jangan malah melakukan tindakan pelecehan seksual lagi. Terus kalau ada teman kita yang menjadi korban, jangan dihakimi, apalagi menyalahkan dan mendiamkannya, apalagi mempertanyakan terjadi peristiwa gimana dia dilecehkan gitu loh. Karena ketika dia curhat ke kamu dan kamu gali terus-menerus kronologis lengkapnya dan kemudian kamu memaksa dia menceritakannya, ya kamu sedang membuka lukanya kembali gitu loh. Itu akan menciptakan trauma lagi kepada si korban ketika dia menceritakan kronologisnya. Karena kamu aja hari ini pasti masih ingat gimana orang-orang catcalling kamu, apalagi tindakan kekerasan seksual lainnya gitu loh. Makanya empati dan simpati kita ini benar-benar dipusatkan kepada si korban, bahwa kamu aman bersamaku, kalau kamu bercerita, aku mau mendengarkan, aku tidak akan menghakimimu. Aku turut bersedih atas apa yang terjadi pada dirimu, tapi ingat kamu tidak sendiri, kamu punya aku. Nah, Kars IPNU, IPPNU, PMII, dan organisasi lain, ini kan kita punya banyak anggota.
ketika kita mengenalkan bahwa kita ini ya memungkinkan gitu loh hal-hal yang akan terjadi pada kita ini, makanya menurut saya upaya preventif ini ya bagaimana kita menanggapinya, bagaimana hal-hal yang tidak boleh kita lakukan antar sesama orang. Karena ketika kesadaran satu orang demi orang ini tumbuh, maka ya kita sedang menciptakan dunia yang lebih baik gitu loh, dunia yang tanpa kekerasan seksual ataupun kekerasan lainnya. Next slide. Ya, tadi kalimatnya udah saya sampaikan sih ya, apa yang harus kita katakan kepada teman kita yang mengalami pelecehan, aku percaya padamu, kamu nggak sendirian, kamu nggak salah, aku menyesal ini terjadi kepada kamu. Maksudnya, aku turut bersedih kamu bisa sampai menjadi korban, aku turut berduka atas apa yang kamu alami. Maksud aku percaya padamu ini, karena kadang enggak semua yang menjadi kesaksian perempuan atas tindakan pelecehan yang dialami itu bisa dipercaya sama orang gitu loh. Makanya kita memang nggak pernah tahu ini beneran dilecehkan atau tidak atau lain sebagainya. Tapi setidaknya janganlah kita menghakimi gitu loh. Ketika dia bercerita dan dia mau bercerita ke kita, setidaknya kita ini ruang aman baginya, tidak ada penghakiman atasnya. Makanya kan ada yang namanya langkah-langkah selanjutnya nanti bukan hanya kita gitu loh, nanti bisa dialihkan dengan mekanisme-mekanisme lainnya. Next. Pesan saya kepada penyintas kekerasan seksual atau korban kekerasan seksual, penting bagi kamu untuk mengerti bahwa yang terjadi kepada kamu bukan salah kamu. Kamu berhak merasa aman, kesalahan hanya ada pada pelaku. Kamu tidak sendiri. Tidak apa jika kamu merasa membutuhkan dan menginginkan dukungan dari orang-orang terdekatmu. Ulurkan tanganmu kepada satu atau beberapa sahabat dan meminta mereka menjadi pendukungmu sekaligus membantumu. Cobalah mendekatkan dirimu dengan teman atau orang-orang yang saling mendukung dan menjaga. Sekarang pandanglah cermin di depanmu, bilanglah terima kasih pada kekuatanmu. Karena korban kekerasan seksual masih bertahan dan mau bercerita pada kita, itu termasuk kekuatan yang luar biasa yang ya dia tuh hebat, udah sampai bertahan sampai sejauh ini dengan lika-liku kehidupannya. Maka yang bisa kita lakukan adalah mengapresiasi karena dia masih kuat dan bertahan, kamu tidak sendirian, ayo berjuang bersama-sama. Next. Nah, kalau ada teman kita atau naudzubillah diri kita menjadi penyintas kekerasan seksual, kemana sih kita bisa meminta pertolongan? Kalau teman-teman Ibnu Sempor bisa ke Dinas Pemberdayaan Perempuan di daerah masing-masing. Bisa juga melalui hotline Komnas Perempuan. Bisa juga call center Sapa dari Kementerian Perempuan dan Anak yang kemarin bulan Maret baru saja di launching. Atau bisa juga mencari di website direktori www.carilayanan.com. Carilayanan.com ini termasuk dari banyak kolaborasi antara LSM, LBH, dan kemudian layanannya ini tidak hanya layanan hukum ya, bisa layanan psikologis, kesehatan reproduksi, atau layanan yang bersifat psikolog dan lain sebagainya. Ataupun bisa di lembaga bantuan LBH Apik, bisa di Holabek Jakarta. Holabek Jakarta itu LSM yang kemudian dia menaungi untuk menciptakan ruang aman di ranah publik bagi perempuan. Saya kira hal itu saja yang bisa saya sampaikan, karena hari ini kalau kita ngomongin perlindungan hukum khususnya kekerasan seksual ya, karena definisi kekerasan seksual dari Komnas Perempuan itu kan ada 9. Hari ini payung hukum terhadap korban ya baru sebatas hal-hal yang disampaikan Bu Inung tadi. Hari ini saya harap teman-teman IPPNU, teman-teman peserta diskusi hari ini sama-sama mendukung pengesahan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Karena rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual tidak hanya mengatur
korban setelah dia menjadi korban. Ada langkah rehabilitasi pasca juga, ada preventif sebelumnya, dan hal-hal yang bersifat terhadap si pelaku tidak hanya dihukum, tapi juga ada hal-hal lainnya yang kemudian nanti kawan-kawan bisa membaca sendiri di draft RUU PKS. Betapa pentingnya perlindungan payung hukum terhadap korban kekerasan seksual. Marilah kita mendukung bersama-sama untuk mendorong para parlemen kita, para DPR RI kita untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Saya kira cukup, sahabat Rekanita Agustin. Mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan atau mungkin saya kurang sopan. Saya mohon maaf. Mari kita lanjutkan dengan berdiskusi dengan bertanya jawab. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sahabat Cintami atas pengetahuan yang sangat berharga baru bagi kita semua, rekan-rekan Lita dan juga peserta webinar Teras Berjuta ini, sahabat Cintami. Terima kasih banyak sahabat